Hai semuanya, kenalin, nama aku Hilkia Kronika Pasaribu dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini aku mau ngejelasin presentasi aku mengenai Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. So, enjoy the video guys. Nah, oke guys, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang presentasi aku mengenai Google Docs, Sheets, dan Slides. Kenapa sih Google Docs, Sheets, dan Slides itu penting? Nah, kenapa itu penting? Tentunya karena aksesnya tanpa batas ya guys. Karena berbasis cloud, memungkinkan akses dokumen kapan saja dan di mana saja tanpa terikat perangkat tertentu. Yang kedua, kolaborasi real time. Mendukung kerja kelompok secara bersamaan sangat ideal untuk pembelajaran jarak jauh dan proyek tim. Kemudian yang ketiga, integrasi sempurna. Terintegrasi dengan Google Drive untuk penyimpanan aman dan berbagi file yang mudah. Kemudian, gimana sih cara mengakses Google Docs, Sheets, dan Slides itu? Nah, di sini kita bisa melalui browser nih. Ada dua cara, bisa melalui browser atau melalui aplikasi. Kalau melalui browser, jadi kita itu harus mengetik docs.google.com untuk Google Docs. Kayak gini ya guys. Nah, misalnya gini guys, kita ketik gini ya, docs.google.com. Oke. Nah, di sini kan udah kelihatan nih guys. Oke, jadi kita gitu ya. Kita ketik di Google docs.google.com. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, kemudian itu ada untuk Google Sheets, sheets.google.com. Kita coba ya guys, sheets.google.com. Nah, kemudian tampilannya kayak gini guys. Oke, lanjut. Yaitu ada slides.google.com untuk Google Slides ya. Kita pergi ke Google dan melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Slides.google.com. Nah, nanti tampilannya kayak gini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian kita ke aplikasi mobile. Aplikasi ini tentunya tersedia di Google Play Store dan App Store untuk akses mudah di Android dan iOS. Tentunya di sini kita harus masukin akun Google kita dulu ya guys, baru kita bisa melanjutkan kegiatan kita di aplikasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih fitur utama Google Docs ya kan? Pengolahan kata lengkap nih di sini ya. Pengolahan kata lengkap. Peformatan profesional dengan font, paragraf, gambar, dan tabel yang mudah digunakan ya. Sini biar aku contohin gimana. Peformatan profesional dan font ya. Font itu kan, nah contohnya ada di sini kata nih, ada kalimat kata kan. Jadi fontnya ini ada banyak guys. Nih misalnya, ini dari kata ini kita bisa nebalin, bisa untuk miringin, bisa untuk menggarisbawahi. Nah, terus kita bisa milih-milih warnanya nih sesuka hati kita. Nah, oke guys, jadi di sini ada contoh paragraf ya. Jadi ini tuh bisa kita buat jadi misalnya mau jadi judul bisa, mau jadi suatu kalimat bisa. Gitu deh pokoknya. Nah, gambar ya. Gambar kita pencet ini ya, sisipkan gambar. Tentunya itu kalian bisa pilih upload dari komputer, atau kita mau dari internet, atau dari Google Drive, dari foto, kamera, atau dengan URL, itu terserah kalian ya. Oke, kita coba dari upload dari komputer ya. Nah, di sini misalnya aku mau buat ini nih. Nah, bisa di sini, atau kita juga bisa mindahin. Jadi terserah kita mau pindahin kemana guys. Nah, ini gambarnya. Seperti itulah untuk memasukkan gambar ke dalam Google Docs ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tabel ya teman-teman. Jadi kita ke sini
pergi ke sisipkan. Jadi kemudian ada kata tabel di sini ya. Oke. Tabel. Nah, di sini kita bisa milih mau tabelnya itu berapa. Misalnya ya aku di sini mau 3x2. Nah, jadi gini. Misalnya kita buat di sini nama. Terus kita betulin nih biar di tengah-tengah. Kemudian di sini mata pelajaran, matkul deh, matkul kan. Kemudian di sini kita buat skor. Nah, gitu teman-teman. Terus di sini juga ada Nah, di sini ada dikte. Jadi di sini kita misalnya kita malas nih untuk mengetik, kita bisa berbicara saja kepada komputernya supaya dia bisa mengetik sendiri. Karena kita pencet ya guys. Terus kita pencet ini. Halo, kenalin nama aku Hilkia Kronika Pasaribu. Nah, jadi gitu ya guys cara mengaktifkan mikrofon di dalam Google Docs. Misalnya kalian kalau misalnya males ngetik nih, kalian bisa aja buat mengaktifkan mikrofonnya. Tapi guys, untuk mikrofon awal-awal itu biasanya dia nggak ada ya. Matiin dulu. Nah, biasanya di sini tuh nggak ada dikte, jadi kalian itu harus pencet ini dulu, menerjemahkan dokumennya. Misalnya kita harus pilih bahasanya dulu. Kita pilih bahasa Indonesia nih ya guys. Nah, baru terjemahkan. Nah, di sini baru ada dikte. Nah, gitu. Seperti itu untuk awal-awal ya guys. Saya di sini ada karena memang udah aku aktifin gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada kolaborasi interaktif. Komentar dan chat real time memungkinkan diskusi langsung dalam dokumen. Nah, komentar. Terus ini ya guys, komentar. Kita mau komentar nih, ada yang kurang atau mau mengapresiasi, kita bisa pencet ini. Misalnya kita mau komentar nih kan. Nah, misalnya kita mau komentar gini, kita komen ya. Nah, misalnya kayak ih kurang banget, masih banyak yang kurang. Nah, gitu misalnya kan, kita komentar. Nah, jadi di sini langsung ada nih tampilannya. Oke. Jadi kita jadi kita tahu apa sih kurangnya. Nah, gimana caranya untuk chat real time. Seperti itu guys, yang tadi nih kita bisa mengirimkannya ke teman kita. Misalnya kita mau ngirim ya. Nah, oke. Gimana sih caranya biar mereka bisa komentar kayak gini ya? Jadi kita itu bisa membagikannya.
kayak gini guys. Oke, terus kita selesai. Nah, nanti ada notifikasi lewat email di HP-nya dia. Kemudian ada voice typing ya, fitur pengetikan suara yang memudahkan penulisan dan mendukung berbagai bahasa. Kayak yang aku contohin tadi ya guys. Jadi kalau misalnya kita malas ngetik, kita bisa gunain itu. Ini ya. Halo semuanya. Nah, kayak gitu contohnya ya guys. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, itu banyak banget bahasanya. Ada Inggris, Spanyol, ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Banyak deh pokoknya. Oke, lanjut. Riwayat revisi, lacak perubahan dan kembalikan ke versi sebelumnya dengan mudah. Jadi kita bisa mengembalikan versi sebelumnya ya. Nah, di sini ada ejaan tata bahasa ya. Nah, kita bisa meriksa nih about kan aturannya nggak pakai H, jadi dia bisa mengkoreksi guys. Jadi kita pencet aja. Nah, dia langsung terganti dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke Google Sheets ya. Apa sih fitur utama Google Sheets itu? Nah, tentunya ada formula dan perhitungan. Spreadsheet dengan formula lengkap untuk analisis data dan perhitungan kompleks yang akurat. Nah, sini kita pergi ke Google Sheet dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah ada ngambil beberapa contoh ya, dari namanya kita buat A sampai J. Kemudian ini ada nilai dari bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Nah, kemudian kita lihat nih ada angka-angkanya ya. Dan terus kita bisa ngebuat angka-angka ini semua jadi diagram. Karena di sini ada spreadsheet dengan formula lengkap untuk analisis data dan perhitungan kompleks yang akurat. Nah, sebelum kita ke sini ada ini nih. Nomor, tanggal, nama barang, dan harganya. Di sini tanggal 20 Januari 2025, yang kedua itu ada 1 Februari 2025. Nama barangnya iPhone dengan harga 25 juta. Kemudian Samsung dengan harga 50 juta, mahal banget ya. Lebih mahal iPhone guys daripada Samsung. Nah, terus di sini kita bisa memperbaikinya. Misalnya kita mau dari yang baru ke yang lama. Ini ya, dari A ke Z. Nah, kalau dari A ke Z itu dari awal ke akhir guys. Kalau misalnya kita buat ini, nah dari Z ke A berarti dari yang baru sampai yang ke paling lama. Oke, itu ya. Kemudian kita kembalikan dulu. Kemudian begitu juga dengan harga. Dengan harganya itu kita buat dari Z ke A itu menandakan bahwa dari yang paling mahal sampai ke yang paling rendahnya, atau bisa dari yang paling baru sampai yang ke paling lama datanya gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada visualisasi data. Buat grafik dan diagram interaktif untuk mempresentasikan data dengan lebih menarik. Nah, kayak yang aku contohin, kayak yang aku tampilin ini guys, tampilin tadi. Nah, kita kan udah ngambil sampelnya nih. Nah, aku hapus dulu ya, biar aku ngasih tahu gimana caranya untuk membuat diagram ini. Nah, sini kita hapus dulu ya guys, biar aku nunjukin. Nah, jadi di sini kita harus dulu. Kemudian kita pergi ke sisi
pindahin biar lebih jelas. Kemudian di sini ada nama-namanya. Tuh. Atau kalian mau buat diagramnya jangan diagram kayak gini deh, kayak basic banget gitu. Kalian bisa buat ini. Bisa jadi diagram batang, bisa jadi diagram garis, bisa jadi diagram lingkaran, terserah kalian guys. Gimana sesuai dengan kreativitas kalian, sesuai dengan kemauan kalian ya. Nah ini gimana sih tadi, gimana caranya aku bisa ya kayak gitu. Nah jadi itu gampang banget, kita tinggal giniin, kemudian kita pergi ke sisi ke format, terus ke data, kemudian kita hapus filter dulu ya. Nah kalau misalnya kita hapus filter di sini, kita nggak bisa ngurutin nih dari yang terbaru sampai yang terlama. Jadi kalau misalnya kita mau buat kayak gitu, kita pergi ke data, kemudian kita pencet buat filter. Nah fungsinya di sini ya kayak yang aku bilang tadi ya, buat mengurutkan. Nah kayak gitu guys, gampang kan? Oke lanjut. Kemudian kompatibilitas file, import dan export file Excel, CSV dan format lainnya tanpa kehilangan data. Nah karena ada banyak banget ya di sini Excel, CSV dan format lainnya tanpa kehilangan data. Tentunya kita di situ nggak akan kehilangan data ya guys. Tapi kalau misalnya aku mau contohin, karena adanya banyak banget kekurangan dari laptop aku, atau mungkin aku nggak ngerti gimana cara bikinnya ya, I'm so sorry. Terus kita lanjut aja, yaitu ada manajemen data, fitur pengurutan, filter, dan pivot table untuk mengorganisir data besar dengan efisien. Kayak aku contohin tadi ya guys, jadi udah itu semua mencakupnya. Nah oke guys, di sini tentunya itu akan langsung tersimpan ya. Ini langsung tersimpan otomatis. Jadi kita contohin ya. Misalnya kita keluar dari sini. Nah, terus kita masukin lagi sheets.google.com. Nah, di sini ada ini yang di bawah nih. Oke. Kita pencet aja. Nah, langsung ada data-data yang barusan kita buat ya guys. Nah terus kalau misalnya kita udah selesai nih, terus kita mau membagikan, kita bisa bagikan di sini. Nah oke, simpan. Nah terus kita buat kayak yang aku contohin tadi ya. Misalnya langsung ada email yang masuk ke HP-nya. Kemudian kalau misalnya ada yang salah nih, kayak kurang nih, atau ada harga atau nama barangnya yang salah, kita bisa gini.
kita buat harganya salah. Nah, harganya salah. Nah, terus komentar. Nah, terus nanti langsung ada nih pada sini. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat nih semuanya, tinggal pencet ini. Tuh. Ini. Nah, oke guys, kemudian kita masuk ke fitur utama Google Slides. Nah, di sini ada template profesional. Berbagai template siap pakai untuk presentasi bisnis, pendidikan, dan kreatif. Nah, kita pergi ke ini ya, Google Slide. Nah, tentunya di sini banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan ya. Nah, misalnya ini. Atau ini. Nah, banyak sekali ya guys tuh. Nah, terus multimedia lengkap. Sisipkan gambar, video, audio, dan animasi untuk presentasi yang lebih dinamis. Nah, di sini sisipkan gambar ya. Kita coba satu persatu. Aku ambil di sini yang polos dulu ya. Sisipkan gambar. Nah, kita bisa menyisipkan gambar dari sini guys. Misalnya ini deh. Nah, kita bisa buat gambarnya. Nah, kita bisa pindah ke sini. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu untuk menyisipkan gambar. Kemudian ada video ya, video. Nah, jadi di sini guys, untuk memasukkan video kita harus pencet sisipkan. Nah, di sini kan ada nih kelihatan nih video. Nah, dari situ kita bisa memasukkan video. Nah, misalnya ini nih, video ini kan kita masukin. Nah, sisipkan. Kita sisipkan. Nah, jadi gini guys, tuh. Kita buat ini ke slide yang baru dulu ya. Kita pindahin ke sini. Nah, itu deh pokoknya. Kemudian lanjut ada audio ya, audio kayak yang tadi nih. Terusin dulu. Kita pencet sisipkan, terus kita pencet audio. Nah, dari sini kalian bisa memasukkan audio apa yang mau kalian masukkan ke dalamnya. Oke, karena di sini saya tidak punya. Oke, kemudian dan animasi untuk presentasi yang lebih dinamis ya. Animasi, teman-teman. Di sini kita bisa pencet ini. Nah, di sini kalian lihat kan banyak sekali animasi. Misalnya kita buat ini nih, jam, karena waktu adalah uang kan. Nah, kita bisa buat terserah kalian mau di mana supaya presentasi kalian lebih menarik gitu, lebih terlihat menarik. Nah, banyak banget di sini guys, lihat tuh. Nah, kalian bisa pilih-pilih sendiri, bisa ngeliat-ngeliat. Nah, atau aku kayaknya ada buat. Nah, misalnya kayak gini nih. Tuh, kayak gini animasinya. Oke, lanjut. Format ekspor. Ekspor ke PDF. Ekspor ke PPT, PDF, dan format lain untuk berbagi dengan platform berbeda. Tentunya di sini kita bisa berbagi ya guys. Dengan gini, bagikan. Nah, simpan. Oke, yang tadi aku jelasin itu untuk kalau kita
mengirimnya supaya teman kita bisa mengerjakannya juga ya. Nah, kemudian di sini manfaat dalam pengajaran bahasa. Yang pertama yaitu kolaborasi pembelajaran. Guru dan siswa dapat berkolaborasi membuat dokumen, latihan, dan presentasi bahasa secara interaktif seperti yang aku bilang tadi ya. Kemudian ada feedback langsung. Fitur komentar dan revisi membantu koreksi tulisan dan memberikan umpan balik instan. Kemudian ada latihan berbicara. Voice typing mendukung latihan pronunciation dan mendikte untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian ada pembelajaran interaktif. Presentasi multimedia meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik. Kemudian ada ancaman dan peluang penggunaan. Ancaman yaitu adanya ketergantungan koneksi internet yang stabil. Kemudian adanya risiko keamanan data jika pengaturan privasi tidak tepat. Kemudian adanya potensi gangguan server yang mempengaruhi akses. Dan tentu saja ada peluangnya. Yang pertama yaitu efisiensi kerja dan kolaborasi global tanpa batas. Pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif, integrasi untuk feedback otomatis dan analisis data. Kemudian yang terakhir yaitu update fitur keamanan yang terus berkembang. Cara menggunakan Google Workspace. Yang pertama yaitu buat dokumen baru, mulai dari dashboard Google Drive atau langsung dari aplikasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu pilih template. Gunakan template untuk mempercepat pembuatan dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Kemudian yang ketiga, undang kolaborator. Atur izin akses seperti edit, komentar, dan lihat. Dan bagikan dengan tim atau teman sekelas. Yang keempat, manfaat fitur. Gunakan voice typing, formula, animasi, dan fitur lainnya untuk hasil maksimal. Kemudian yang kelima ada akses kapan saja. Dokumen tersimpan otomatis di cloud dan dapat diakses dari perangkat mana saja. Nah, tentunya di masa depan produktivitas digital akan semakin berkembang dan kemungkinan ketiga aplikasi ini akan digunakan, yaitu karena efisiensinya maksimal, memudahkan pekerjaan, pembelajaran, dan kolaborasi dengan fitur terintegrasi. Kemudian adanya pendidikan interaktif, sangat bermanfaat dalam pengajaran bahasa dengan kolaborasi real time. Kemudian masa depan terhubung. Mari manfaatkan teknologi ini untuk produktivitas dan pembelajaran yang lebih baik. Baik, terima kasih. Sekian dari aku, and that's all for me. Semoga harimu tetap vibes only, bukan vibes sampah. Bye guys, and see you.